Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Tentunya baik, bukan? Perkenalkan, saya Norelda Agnia dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Merangin, MPM 23042811076. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar IPS 1, kepada Bapak Yudhistira Ahmad MPD yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi pembelajaran dengan judul Menjelaskan Pengaruh Kebudayaan Luar Terhadap Kebudayaan Indonesia, menjelaskan perkembangan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia, menunjukkan bukti munculnya pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia, menguraikan peta jalur perdagangan antara India, Cina di Indonesia. Baiklah, langsung saja masuk ke poin pertama, menjelaskan pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan di Indonesia. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, dalam kurung budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang atau mengerjakan. Secara umum, budaya atau kebudayaan merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh bersama, serta diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Adapun pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia, yaitu kehadiran budaya luar dalam bentuk musik, film, fashion, dan gaya hidup dapat mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku kalangan muda. Adapun faktor masuknya budaya asing ke Indonesia berdampak sangat buruk dengan nilai-nilai kebudayaan dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karena Indonesia dengan mudah meniru budaya, perilaku, cara bergaul, dan berpakaian yang sangat tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Selain itu, akan terjadinya pergeseran nilai budaya di Indonesia yang menimbulkan kebimbangan karena masuknya unsur-unsur budaya asing yang sangat cepat dan pesat mengakibatkan perubahan sosial yang berkesinambungan. Dan adapun dampak negatif dari kebudayaan luar seperti peningkatan pengetahuan, kreativitas, dan toleransi terhadap perbedaan. Bagaimana cara kita mengantisipasi dampak negatif masuknya budaya asing? Yaitu dengan cara 1. Menyeleksi dan menyaring nilai-nilai budaya asing. Yang kedua, memelihara dan mengembangkan kebudayaan nasional. Yang ketiga, sifat selalu ingin belajar kebudayaan sendiri. Poin yang kedua, menjelaskan proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan letaknya sangat strategis, yaitu terletak dua benua Asia dan Australia, dan dua Samudra India dan Pasifik, yang merupakan daerah persimpangan lalu lintas perdagangan dunia. Pada abad ke-1 Masehi, jalur perdagangan tidak lagi melewati jalur darat atau jalur sutra, tetapi beralih ke jalur laut, sehingga secara tidak langsung perdagangan antara Cina dan India melewati Selat Malaka. Untuk itu, Indonesia ikut berperan aktif dalam perdagangan tersebut. Akibat hubungan dagang tersebut, maka terjadilah kontak atau hubungan antara Indonesia dengan India dan Indonesia dengan Cina. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab masuknya budaya India ataupun budaya Cina ke Indonesia. Poin ketiga, bukti munculnya kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Bukti-bukti yang merupakan munculnya budaya Hindu dan Buddha yang masih ada hingga saat ini yaitu 1. Seni bangunan. Masuknya pengaruh Hindu dan Buddha ke Indonesia membawa pengaruh terhadap seni bangunan, terutama bangunan candi. Jika dilihat dari
Jika dilihat dari bentuknya, bangunan candi selalu bertingkat-tingkat yang terdiri atas kaki candi, tubuh candi, dan puncak candi. Oleh karena itu, pada candi ditemukan unsur Indonesia dan unsur Hindu dan Buddha. Yang kedua, seni rupa. Masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha berpengaruh terhadap perkembangan seni rupa di Indonesia. Contoh seni hias yang berupa relief pada dinding candi. Pada dinding candi di Indonesia menunjukkan adanya akulturasi antara budaya Indonesia dan Hindu-Buddha. Yang ketiga, seni sastra. Yang keempat, seni wayang dan lainnya. Poin keempat, menguraikan peta jalur perdagangan antara India dan Cina di Indonesia. Jalur perdagangan India dan Cina dimulai pada abad pertama Masehi. Barang komoditas perdagangan dipertukarkan di Asia Tenggara dengan menggunakan sistem barter, yang melibatkan pertukaran satu komoditas dengan komoditas lain tanpa menggunakan alat transaksi seperti uang. Koneksi yang dimungkinkan oleh jaringan perdagangan adalah yang menghubungkan satu wilayah perdagangan ke wilayah perdagangan lainnya. Sejak saat itu, terjalin hubungan baik yang memicu diplomasi politik dan pertukaran budaya yang berujung pada percampuran budaya. Pertukaran pengetahuan dibangun di samping interaksi lintas budaya. Akibatnya, jaringan perdagangan berdampak signifikan terhadap perkembangan peradaban global.